can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, ketemu lagi bersama Wong Ganteng Sak Dunyo. Kali ini kita akan mengulas ya bagaimana keribetan ya, bagaimana membuat sebuah video yang notabene-nya matiin. Oke, selamat malam karena mungkin udah terasa gelap ya, tapi di sini terang. Jadi sampai jumpa dan ketemu kembali. Coba kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Dunyo. Kali ini saya akan sedikit bercerita, sedikit memaparkan apa yang pernah saya lakukan untuk membuat konten ya. Jadi dengan menggunakan alat yang dipunyain, kita mencoba untuk membuat konten. Kontennya masak, kontennya istri saya yang mau jadi artis yang nggak konser-konser, atau penyanyi pemain sinetron yang nggak tayang-tayang. Jadinya kita bikin tayangan sendiri. Tayangan kita berupa masak, kemudian jalan-jalan dan segala sesuatu, walaupun masih terlihat amatir ya. Kita bukan yang profesional, tapi setidaknya kita mulai belajar untuk mempersiapkan bagaimana pembuatan video itu mendekati arah yang menarik. Walaupun sebenarnya menarik dan nggak menarik itu nggak terlalu penting buat YouTube, tapi paling tidak kita belajar. Seperti ini juga muka agak terlihat cerah, ini cerah cering ya kan. Teman-teman juga sudah tahu kan, muka saya kan kelihatan ganteng kalau di sini, jelas kan. Dan glowing mungkin buat goreng kacang, goreng kerupuk, ataupun goreng rempey ya. Kelihatannya oke. Dan ini karena adanya ini namanya lightingnya, kita pakai lampu yang kecil. Ini mereknya Godok, belinya di Samswipo, cuman sekitar $80 kalau enggak $120 lah kita beli di Samswipo. Jadi ini untuk pencahayaan, dan biasanya ini ditutupin kain kalau enggak terlalu silau. Supaya enggak silau ditutupin kain putih atau tisu. Biasanya saya menggunakan tisu, nutupinya pakai tisu. Enggak bisa cuma ditutupi dengan kain yang warna putih begini aja supaya dia tidak terlalu silau. Nah jadinya kayak gini pencahayaannya, jadi ini enggak terlalu silau. Jadi teman-teman tahu bedanya kan. Nah, kalau ini asli langsung dari Godoknya, nyorot ke muka. Kalau yang ini tak tutupin, jadi kayak gini contohnya. Jadi ini terus ditutupin kayak gini. Nah jadinya dia akan teredam sedikit sehingga pencahayaannya tidak terlalu tajam. Banyak. Nah, sebenarnya ini juga digunakan, teknik ini digunakan oleh para YouTuber kalau dia mau siaran syuting di studionya yang terkesannya agak lebih gelap ya kan, supaya istimewa kan pencahayaannya dan tidak terlalu menyilaukan. Jadi pas-pas aja. Jadi nah seperti ini. Jadi terang nggak terlalu, gelap juga nggak terlalu, tapi yang penting penontonnya jelas. Terus berikutnya aksesoris yang kita gunakan ya kayak orang-orang podcast lah. External microphone. Jagreknya gak menarik tapi ya oke lah. Yang penting semuanya kita coba ya untuk memberikan kreasi dengan volume suara yang tidak terlalu teriak-teriak. Jadi beberapa video-video istri saya yang memasak, saya mencoba menggunakan gimbal ya. Dulu saya menggunakan gimbal ViewTech G6 Plus. Nah, ketika pakai G6 Plus ternyata dia agak ada beberapa kekurangan. Terus akhirnya yang G6 Plus saya lepas, saya jual. Tapi pengalaman dengan menggunakan G6 Plus saya sudah hampir 1 tahun menggunakan. Dan kebetulan teman dari komunitas YouTuber juga mau dan akhirnya membeli itu gimbal VU saya. Ya, terima kasih ya, memang mau membeli sehingga saya bisa membeli ke yang lebih tinggi lagi serinya, yaitu ViewTech G6 Max. Jadi peralatan yang saya gunakan G6 Max. Nah, tapi terkadang itu tidak selalu saya gunakan karena sekali lagi keterbatasan, bukan keterbatasan ya, karena saya belum
belum begitu banyak belajar bagaimana cara atau teknik pengambilan video, termasuk peralatan-peralatan kayak seperti kamera dan segala sesuatunya. Dan kali ini beberapa saya masih mengandalkan kamera-kamera action. Kemudian yang ini yang saya pakai ini Osmo Pocket, kamera Osmo Pocket. Nah yang itu tadi kan Osmo Action, saya menggunakan DJI, merek DJI, dan itu saya rasa sangat memudahkan ya, daripada kamera yang lebih besar keadaannya Sony Alpha 6000 ini. Tapi sebenarnya kualitas gambarnya tajam banget. Nah beberapa yang saya gunakan pada saat masak ya, mengambil sudut dari angle ketika masak itu ribet banget ya, ada yang dari atas, ada yang dari samping, kemudian ada dari sisi kiri, sisi kanan, sehingga ketika peralatan kita terlalu besar, dan tahu sendiri teman-teman untuk kondisi di Hong Kong kali ini adalah kondisi ruangannya itu sangat sempit, sehingga kita harus berpikir untuk mengambil sudut-sudut untuk bisa ngambil gambarnya. Ya nggak ada masalah sih, tapi namanya juga belajar dan amatiran. Yang penting bisa naik dan up ke YouTube, karena di dalam YouTube itu tidak dispesialisasikan kita harus pakai yang bagus dan yang keren ya, editannya kayak televisi kayak gitu kan, nggak juga gitu. Yang penting di dalam YouTube itu bagaimana kita mengkreasikan. Nah ini contohnya ada beberapa pada saat istri saya masak, saya harus naik kursi, saya harus siapin meja, dan harus diambil gambarnya, di shoot, diulang terkadang karena ngomongnya terlalu cepat, artisnya yang sampai blibet gitu kan, tetap ngomongnya kayak gitu, karena namanya juga kadang-kadang bukan artis. Ketika diajak ngomong untuk di video biasanya agak sedikit grogi atau nervous, kalau kata orang nervous apa teman-teman, nervous, jadi seperti itu. Makanya kadang tapi santai ya, perlahan kita mencoba belajar. Dan saya juga kepingin teman-teman semuanya itu juga memulai membuat kontennya dengan ditata sedemikian rupa. Memang saya ngerti bisa bikin konten terus di rumahnya majikan aja itu udah keren. Iya betul, itu sangat tidak salah dan manusiawi kalau teman-teman yang ada di sini itu menggunakan waktunya yang benar-benar dan kesempatannya yang sangat mepet. Tapi setidaknya sambil belajar, karena di saat posisi yang terpepet aja teman-teman sudah mampu memberikan kreasi ya. Di saat posisi yang terjepit itu ada sisa waktu teman-teman untuk bisa berkreativitas. Jadinya ya jempol, hebat gitu. Saya kalau dibandingkan sama teman-teman semuanya ya jauh beda. Dengan teman-teman peralatan yang seadanya pun sudah memberikan atau membuat hasil karya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang sudah monetisasi dan merasakan gajinya dari YouTube. Jadi apapun sebenarnya ketika teman-teman berusaha untuk memberikan yang terbaik, nah, kayak nyuting ya, jagrak, peralatan kecil, aksesoris kecil. Jadi biar kita bisa ngeletakin di area mana yang setidaknya majikan itu tidak melihat gitu loh. Tapi kita tetap berkreasi. Nah, bagaimana atau sebaliknya pada saat mungkin kita memasak, kita tidak mengeluarkan suara atau kata-kata, dan nanti suaranya itu bisa diedit setelah gambarnya semuanya beres, baru dimasukin kata-katanya, kayak memasukkan bumbunya, memotong-motongnya, ke bagian menggorengnya, bahkan untuk bikin time lapse. Jadi video masak biar durasinya tepat ya, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, tapi pesan yang mau disampaikan itu tepat. Jadi posisi kameranya bisa di bagian atas, bisa di samping ya. Teman-teman pasti bisa lah untuk menyiasati keadaan dan situasi seperti itu. Saya yakin juga kok, tidak dengan menggunakan berbagai macam alat, tapi teman-teman sudah cukup bisa luar biasa dalam membuat konten, dan akan diperbaiki setiap konten berikutnya, sehingga konten teman-teman itu setidaknya terlihat menarik. Dan itu harapan saya kepada teman-teman. Jadi
Ini saya berikan beberapa, saya ngelakuin dengan istri dan itu di channelnya istri saya, karena memang istri saya itu ngartis dia, jadi lebih baik suaminya yang disuruh jadi kameramen. Nah, artis, jadi dianya yang jadi artisnya, yang memasak-masak gitu. Dan seperti itu, padahal sudah dikasih tahu kalau mau nge-shoot harus dari sini. Oh tidak, lebih baik pakai kameramen. Jadi kayak artis-artis Indonesia, tahu sendiri kan, kayak Ashanti ya kan, kayak Luna Maya ya kan, mereka istimewa, ada kameramennya, ada Baim timnya yang punya 10. Nah itu makanya teman-teman tetap semangat, intinya nggak usah terlalu wow, nggak usah, tapi tetap belajarnya ada, bagaimana teknik dalam pengambilan sebuah video, bagaimana memotongnya, dan editnya pun sebenarnya menurut saya juga bisa disiasati kalau teman-teman ngerti ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak mengedit ya kan, tinggal potong aja. Makanya posisi kamera untuk take shoot, nah, jadi untuk mengambil scene-nya, mengambil gambarnya atau mengambil videonya itu diletakkan di posisi-posisi yang terbaik agar supaya ngeditnya tidak terlalu ruwet. Mungkin itu saja yang ngoceh saya, dan sekali lagi berpesan, tetaplah semangat dengan apapun yang ada, bersyukur. Saya tetap berusaha untuk memberikan support dan dukungan buat teman-teman semuanya untuk tetap berkreasi di keadaan ataupun kondisi yang sangat minim. Bahkan di WC pun boleh bikin konten, di toilet pun bisa bikin konten, di taman pun bisa bikin konten, sehingga di mana-mana inspirasi teman-teman semakin terlatih untuk membuat konten. Mungkin itu saja, salam dari saya, semangat dari wong ganteng sak donya. Keep positif dan selalu sehat. Bye bye. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't